Monggo. Yang lain tanya apa? Ngapunten Mbah Joko. Nah, Pertama melakukan perjalanan bawa uang saku tidak Mbah? Sholawatan Sholawatan. karo Al-Fatihah, Al-Fatihah. istighfar. Istighfar. pemirsa, perjalanan Ki Joko Kendil saat pertama menjalankan kegiatan semacam ini, yaitu musafir kemana-mana menempuh jalan jauh, ternyata dari awal beliau tidak membawa uang sepeser pun. Yang beliau bawa adalah sholawatan dan baca Al-Fatihah sepanjang jalan. Oh, hebatnya seperti itu. Kalau pemirsa dan juga yang sekarang hadir, jangankan kau mau pergi musafir jauh, wong ke pasar saja kudu nggawa duit. Iya, tapi ini lain daripada yang lain. Aku orang tahu. Tambah dikasih. Malah diwe. Dikit motor aweh, dikit kejang aweh. Mas panganan turun-turun tak lagi wong langgar tuh. Nih, kita punya, jenengan punya tongkat. Saya punya rasa sayang sama jenengan. Kalau di perjalanan kemudian ada orang yang melihat tongkatnya jenengan, ya. Kemudian mereka yang minta adalah seorang pejabat atau ulama besar. Ki Joko Kendil, tongkatmu nggo aku bae. Entuk apa ora? Nah, tongkat itu, nak saya melaku, belum tak kasih. Nak sudah selesai dah, itu tak kasih. Tak terjemahkan lagi pemirsa. Ki Joko Kendil selama masih menjalani ujian hidup seperti ini, ya berkelana kemana-mana, bukan berkelana Roma Irama pemirsa. Artinya jadi musafir kemana-mana, tongkat sekalipun ada orang yang top, orang yang terkenal minta tongkat Ki Joko Kendil tidak bakal dikasih. Tapi kalau Ki Joko Kendil sudah pensiun, Ya, tidak melalang buana, tidak jadi musafir, itu mau dikasihkan. Kira-kira yang mau dikasihkan itu orang yang dipilih dikasihkan siapa? ya tengah poso sik. Oh, Poso ternyata. sik telung dino. Nah, Rabu pon kumis sagis dimakli wong. ternyata pemirsa, nanti tongkat yang mau dikasih dari Ki Joko Kendil seandainya perjalanannya istilahnya berkelana, ya kegiatan semacam ini jadi musafir kemana-mana, beliau sudah pensiun, itu tongkat mau dikasihkan. Tapi syaratnya beliau puasa 3 hari dulu. Setelah beliau puasa baru nanti dapat alamat, berarti Iya. mau dikasihkan siapa. Iya. Ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ayo. Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa dah nyuwun tak? Oke, monggo. Pemirsa, berhenti dulu saya diskusi dengan Ki Joko Kendil. Ada pemirsa yang datang sini ya. Salam Nabi Muhammad. Oh, Mas Deli. Niku ping sama iki penyakit niku. Oh, ini. Kalau sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kanjeng Sunan Al-Fatihah. Sholawat ping 41, Al-Fatihah 41. Maka tunjuk sak warga. Nggih. Selamat rahayu rahimu marang wah. Pemirsa, baru saja ada ibu-ibu yang menemui Ki Joko Kendil. Semua adalah Allah yang memberikan kesembuhan, tapi perantaranya adalah Ki Joko Kendil. Yang minta air untuk kesembuhan ini syaratnya suruh membaca sholawat 41 kali, kemudian membaca Al-Fatihah 41 kali. Oh iya biasa. Nggih. Matur nuwun sanget. Pak. Pak, mau tahu monggo. Rahayu marang wah. Jembar ini lewat karena itu Jawa Timur. Jadi nanti ketemu ke Jakarta Utara. Jenengan sami cuma Pak. Mbah. Mbah, apunten selama perjalanan apa pantangannya, Mbah? Ada pantangan yang harus tidak boleh dilakukan apa? Pantangan-pantangan. Enggak ada. Enggak ada matang matangnya enggak ada.
pemirsa, ternyata dalam perjalanan Ki Joko Kendil, jadi ada rekan yang menanyakan pantangannya apa, larangannya apa. Ternyata Ki Joko Kendil dalam melakoni itu seperti ini tidak ada pantangan. Tidak ada makanan. Kalau kewajiban, Mbak, kewajiban. Kewajiban dari guru misalnya, Mbak. Iya, selama perjalanan. Perjalanan harus apa? Perintah guru. Berarti saya Iya, sholat. sholat. Iya. Untuk tepat. Ya, sholat tempat. Pemirsa, jadi pesan dari guru Ki Joko Kendil itu adalah sholat tepat waktu. Ya, tidak ada perintah yang lain kecuali dalam berjalan yang penting harus sholat. Barang sholat alhamdulillah. Oh, turu sore. Sore. Ya, wes. Banyak sholawatan. Wiridannya apa lagi, Mbak, selain selawatan? Al-Fatihah. Al-Fatihah sama selawat. Istighfar. Istighfar. Saya tak gawa nanti gua gak tahu niku. Sholawatan, istighfar, Al-Fatihah. Utang ngelah ya ora. Utang ngelah ya ora. Seger sehat. Nggih. Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu iki bahasane wong Jogja. Sugeng Rahayu berarti selamat. Ya. Selamat aku mulai selamat. Teko selamat mulai selamat. Rahayu marang Gusti Allah. Rahayu marang Gusti Allah. Berarti semua keselamatan miliknya Allah. Ya. Anehnya beliau tuh tidak punya asisten. Kemana-mana pergi bebas. Ya. Jejoko 41 tahun nggak punya asisten. Ya, ini Ki Ini Joko wong Kendil. ngaku-ngaku Ngaku-ngaku apa? Orang tua. anu asitan Asisten. Pengawal. pengawal. Heeh. Ya begitu. Heeh. Nih sudah minggat sendiri. Oh, jadi pemirsa Sudah pergi sendiri. ada yang pernah ngaku-ngaku asistennya Ki Joko Kendil. Ya, justru ngaku-ngaku pemirsa. Akhirnya apa? Karena yang bersangkutan tidak mengaku tidak punya asisten, akhirnya yang mengaku dirinya asisten malah pergi sendiri. Iya. Di mana itu, Mbak? Di situ masjid, Mbak Samsudin. masjid, Randu, masjid Randu, Kali Randu, masjid Kali Randu, Petaruka. Petarukan. Monggo yang mau ikut foto Ki Joko Kendil itu orangnya paling slow bebas. Monggo sini. Aman. Ya, monggo dipoto Mas. Ayo monggo. Sini sini. Oh, kosong. Ini sengaja pancing untuk foto. Monggo. Monggo. Pak. Iya, Pak, iya. Sisa wis gak temu lho. Hilang lho. Hilang. Mau ngilang ngecelap aja. Itu tahu di Tegas sana, itu pas di sini. Duh, pas tak dikat kalau apa? Nih pemirsa, ada orang yang ngejar-ngejar Ki Joko Kendil ingin ketemu, nyegat, tapi nggak ketemu. Justru malah yang dikejar-kejar, ngecelap itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya yang dikejar itu seperti kilat. Kemana-kemana yang ngejar nggak ketahu, taunya apa? Sudah jauh. Inilah. Nih. Iya. Oke. Salam Nabi Muhammad. Sering itu, sering banget. Ya syukur lah ya. Duh, kowe wis apa-apa kono to, Bang. Wes ujug di sini. Ya apa itu murene, Bang? Moko ya gak turu. Berarti sering ya? Sering. Kejadian semacam itu. Jadi pemirsa sering kejadian terutama adalah di jalan ya. Iya. Begitu melihat sosok Ki Joko Kendil, banyak yang ngejar-ngejar Ki Joko Kendil. Istilahnya, oh sekarang ada di sini, nanti tak cegat di sana. Ketahunya apa? Setelah dikejar, kemudian merasa dirinya itu sudah di depannya Ki Joko Kendil, ternyata meleset. Ki Joko Kendil sudah di depan. Seperti itu. Iya. Iya. Wes tak tiket kono betune ujug kok payah sholat kok nang musik ini.
Ya itu. Dikejar, ya, ternyata yang dikejar tahu-tahu sudah sholat di masjid sana. Iya. Kemudian orangnya mau ngejar lagi, masih di masjid sana, pasti nanti nggak lama saya di depannya nanti ketemu, ternyata meleset. Meleset. Iya, itu. Orang sakti. Ya. Allah masalah Muhammad. Wes terus. Monggo. Monggo Dut. Dut. Biasa wae. Dut. Biasa mawon. Dut Lah. ora. Mbah, apakah pernah dihadang oleh orang jahat? Misalnya mau melakukan kejahatan pada panjenengan? Pernah di anu gone arah gone dah kholes menep Oh, bakal semenep. Oleh Madura. nggo pedang sakmene. Nggih. Yang papat. Sembegang le apa nanti le? Arep gone dah kholes menep. Sing tak bawa boleh aret di hati bendo. Mboten wedi. Kenapa nek wedi karo manusa wedi karo salah. Jak jagongan rojang kula. Tambah tak dikasih rokok bungkus. Kula niki. Nggih. Kula tambah dikasih rokok bungkus. Wujud ya, Bu. Pemirsa, nih tadi rekan kami Pertanyaan menanyakan kepada dari Ki Joko ini, Gendil. dari penonton. Iya, dari penonton menanyakan bahwa ditanya Ki Joko Gendil apakah pernah dalam perjalanan dihadang oleh orang jahat. Ternyata waktu Pernah. di Bangkalan, Madura di Mbah Pedang Olin sakmene ngono. bahwa ada orang pas Bang, bawa pedang ya, yang tadinya niatnya mau jahat justru akhirnya berbalik. Yang mau jahat sama Ki Joko Gendil malah ngobrol bareng, malah Ki Joko Gendil dikasih rokok 2 bungkus. sukun. Sukun. Tak ini sukun Iya, aja. rokoknya sukun. Ya. Ya. Tapi apa yang begal? Begal. Iya, wong begal kok duane sukun ya. Tambah dikasih saya. Malah Ki Joko Gendil malah dikasih rokok sukun 2 bungkus. Iya. Ya. Ini perjalanannya berarti cuma itu. Cuma itu. Berarti setelah kejadian itu kesini belum pernah ada orang menghadang. Aman. Ya, aman.